Perkenalkan, nama aku Triastomi Murangkir dengan NIM 2405517, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini aku bakal sharing tentang firman Tuhan yaitu buah roh. Nah, dari Galatia 5 ayat 22-23, buah roh itu memiliki 9 karakter, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing salah satu buah roh tersebut, yaitu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri atau self-control dalam konteks kehidupan Kristen adalah salah satu buah roh yang menjadi bagian dari kualitas kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hal ini dengan tegas tertera dalam salah satu ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu Galatia 5 ayat 22-23, yang mengidentifikasi 9 buah roh. Nah, termasuk penguasaan diri sebagai karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, penguasaan diri dalam iman Kristen melibatkan pengendalian yang mendalam atas berbagai aspek kehidupan, termasuk kendali terhadap hawa nafsu duniawi. Dalam ajaran Kristen, nafsu duniawi adalah dorongan manusia yang cenderung kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Kristiani. Nah, penguasaan diri membantu seseorang untuk menahan godaan dan keinginan duniawi yang mungkin membawa mereka ke arah yang salah. Selain itu, penguasaan diri juga berarti mengendalikan emosi. Ini termasuk kemampuan untuk tidak merespon secara impulsif terhadap situasi-situasi emosional, melainkan mempertimbangkan tindakan dan reaksi dengan bijak. Nah, penguasaan diri ini membantu orang percaya untuk menjaga ketenangan dan kasih dalam menghadapi konflik, kecewa, atau kemarahan. Nah, jadi marilah kita melatih diri dalam pimpinan Roh Kudus untuk menguasai diri sendiri dari hal yang sederhana seperti mengendalikan makan, minuman, dalam hal berpakaian, dalam hal hobi, kesukaan, sampai mengendalikan amarah dan mengendalikan keinginan-keinginan jasmani lainnya. Penguasaan diri juga berkaitan erat dengan kesetiaan pada ajaran Kristus. Orang percaya diajak untuk hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Ini termasuk kasih, memaafkan, kejujuran, dan kerendahan hati. Nah, penguasaan diri ini membantu seseorang untuk menjalankan kehendak Allah dengan tekun dan setia. Dalam mengembangkan penguasaan diri dalam kehidupan Kristen, doa dan perenungan pada firman Tuhan menjadi alat penting. Doa adalah cara bagi orang percaya untuk memohon bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus dalam mengatasi godaan dan tantangan, terlebih untuk pengendalian diri. Kalau firman Tuhan itu memberikan pedoman dan inspirasi dalam pengembangan penguasaan diri, dalam pengembangan penguasaan diri, dan meditasi pada firman itu membantu seseorang untuk lebih mendalami nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kristiani. Selain itu, komunitas gereja juga memainkan peran yang signifikan. Dalam komunitas gereja, orang percaya dapat mendapatkan dukungan, akuntabilitas, dan pembinaan dari sesama anggota jemaat. Nah, melalui kerjasama dengan sesama Kristen, mereka dapat saling mendukung dalam usaha mengembangkan penguasaan diri. Bahkan dalam relasi pekerjaan dengan sesama, kita pun bisa saling mendoakan dan menguatkan agar terjalin keharmonisan kerjasama yang baik. Karena Tuhan itu menolong kita dalam pengendalian diri. Nah, jadi perlu kita ingat penguasaan diri dalam kehidupan Kristen bukanlah sekadar kendali diri dalam hal fisik dan emosional, tetapi juga sebuah upaya spiritual untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Allah dan nilai-nilai iman. Nah, ini adalah salah satu aspek yang penting dan mendalam dalam perjalanan rohani seseorang yang ingin mengikuti Kristus dan menjadi saksinya dalam dunia ini. Dengan bantuan Roh Kudus,
doa, firman Tuhan, dan dukungan komunitas gereja serta dukungan lingkungan sekitar kita, baik dari keluarga, sesama kita, ini dapat mengembangkan penguasaan diri yang dapat membantu kita hidup sesuai dengan panggilan iman kita. Nah, sekian dari sharing firman saya mengenai buah roh, yaitu pengendalian diri. Terima kasih.